Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budiarti. Saya berasal dari MTS Negeri 9 Kediri. Saya mengajar mata pelajaran IPA. Di sini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan di Universitas Negeri Makassar tahun 2022. Alhamdulillah, kami sudah sampai di tahap melaksanakan PPI. Setelah melaksanakan tahap PPI, kami diminta menyusun LK 3.1, yaitu menyusun best practice atau menyusun cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak. Terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Lokasi PPI kami di MTSN 9 Kediri kelas 8B. Lingkup pendidikannya di Madrasah Sanawiyah. Tujuan yang ingin kami capai adalah upaya meningkatkan hasil belajar siswa kelas 8B pada mata pelajaran IPA materi usaha dan pesawat sederhana menggunakan media audio visual PowerPoint. Penulisnya saya sendiri yaitu Budiarti, tanggal aksi 1 pertemuan 1 kami laksanakan pada Rabu 31 Agustus 2022. Aksi 1 pertemuan 2 kami laksanakan pada hari Jumat 2 September 2022. Aksi 2 pertemuan 1 kami laksanakan pada hari Rabu 14 September 2022 dan aksi 2 pertemuan 2 kami laksanakan pada hari Jumat 16 September 2022. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah adalah saat kami memulai PPG, dosen mengajak kami selaku mahasiswa PPG untuk mengidentifikasi masalah yang ada pada madrasah kami masing-masing dan menuangkannya pada LK 1.1. Beberapa masalah yang kami temukan pada kegiatan pembelajaran diantaranya rata-rata hasil belajar siswa masih di bawah KKM yang ditetapkan oleh guru. Siswa terlihat kurang tertarik atau kurang antusias dalam mengikuti pembelajaran, terutama saat berhadapan dengan materi IPA yang terdapat rumus-rumus matematis. Yang ketiga, guru kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran karena metode yang digunakan adalah ceramah bervariasi. Berikutnya, adanya ketakutan dalam pemikiran siswa apabila banyak bertanya akan dianggap bodoh. Dan berikutnya ada siswa yang pasif cenderung diam karena takut salah menjawab pertanyaan. Dan biasanya dia menyerahkan tugasnya pada teman yang aktif. Setelah kami menyusun LK 1.1, kami diminta untuk melakukan eksplorasi penyebab masalah dengan sebanyak-banyaknya dengan cara mencari informasi melalui kajian pustaka dari jurnal yang terpercaya dan melakukan wawancara dengan berbagai narasumber yang hasilnya akan kami tuangkan pada LK 1.2. Pada kegiatan berikutnya, kami diminta menyusun LK 1.3 untuk menentukan penyebab masalah. Dan pada LK 1.4, kami diminta untuk menentukan 2 masalah terpilih yang akan kami selesaikan, yaitu tentang rendahnya hasil belajar siswa serta pemanfaatan media pembelajaran yang digunakan oleh guru kurang optimal. Tahapan selanjutnya, kami diminta untuk mengeksplorasi alternatif solusi dari permasalahan kami dengan cara melakukan tinjauan pustaka serta melakukan wawancara dari berbagai narasumber. Narasumber yang kami ambil yang pertama adalah dengan pakar pendidikan yaitu Bapak Husaini, SPD, MED, PhD, dosen Departemen Fisika Universitas Negeri Malang. Yang linknya ada di bawah ini. Berikutnya kami juga mewawancarai pengawas madrasah kami yaitu Ibu Dr. Anda Elok Farida MPDI yang linknya juga ada di bawah ini. Berikutnya kami melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Madrasah yaitu Bapak Sunarto SPD MPD serta kami melaksanakan wawancara dengan teman sejawat yaitu Ibu Heni Hidayati Ningtyas MSI. Pada LK 2.2, kami telah diminta untuk menentukan solusi pada permasalahan kami di antaranya
Penerapan model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan hasil belajar siswa dan penggunaan media audiovisual berbasis PowerPoint untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Praktik ini penting untuk dibagikan dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, melalui penerapan model pembelajaran inovatif yaitu inquiry terbimbing, mampu menarik perhatian siswa untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan tidak monoton sehingga siswa lebih fokus karena menarik perhatian siswa untuk belajar lebih lanjut. Berikutnya, guru lebih mudah dalam menyampaikan tujuan pembelajaran yang ditetapkan karena perangkat pembelajarannya sangat terstruktur. Dan yang keempat, guru lebih mudah dalam menyampaikan materi pembelajaran karena sudah dipersiapkan dengan baik. Dan yang kelima, pembelajaran berpusat pada peserta didik sehingga hasil belajar psikomotor, afektif, dan kognitif lebih maksimal. Yang menjadi peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini diantaranya, saya mengikuti kegiatan pengantar PPI yang diberikan oleh dosen dan guru pamong, yaitu Bapak Alimin dan Ibu Arniati, berupa kegiatan penyusunan rencana pembelajaran PPI Aksi 1 dan Aksi 2. Berdiskusi dan presentasi hasil penyusunan rencana pembelajaran PPI Aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, serta rekan mahasiswa. Dan yang ketiga, melakukan revisi atau perbaikan berdasarkan saran dosen dan guru pamong terkait rencana pembelajaran PPI. Yang keempat, mengunggah perangkat pembelajaran PPI aksi ke-1 dan ke-2 di LMS. Berikutnya, melaksanakan PPI aksi ke-1 dan ke-2 berdasarkan perangkat pembelajaran yang telah kami susun sebelumnya. Dan kami diminta untuk mendokumentasikan dalam bentuk video proses pelaksanaan PPI aksi ke-1 dan ke-2. Selanjutnya, mengunggah video tanpa editing sesuai jam pelajaran. Terus berikutnya mengunggah video yang sudah kami edit dengan durasi 15 menit pada LMS. Berikut ini link video pembelajaran saya, aksi 1 pertemuan ke-1, aksi 2 pertemuan ke-2, aksi 2 pertemuan ke-1, dan aksi 2 pertemuan ke-2. Berikutnya kami melaksanakan diskusi dan presentasi hasil pelaksanaan pembelajaran PPI Aksi 1 dan 2 bersama dosen, guru pamong, dan rekan mahasiswa PPG. Dan tahap yang terakhir kami melakukan refleksi kegiatan yang sudah dilaksanakan. Berikut ini link hasil refleksi kegiatan Aksi 1 dan Aksi kedua saya. Berdasarkan hasil kajian literatur dan kajian wawancara, hal-hal yang menjadi tantangan untuk meningkatkan hasil belajar siswa pada materi usaha dan pesawat sederhana adalah 1. Guru belum menggunakan metode pembelajaran yang inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa karena guru lebih senang menggunakan metode konvensional yaitu ceramah bervariasi. Yang kedua, suasana kelas kurang kondusif karena siswa kurang terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, siswa kurang memperhatikan materi yang disampaikan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung karena penyampaian materi kurang menarik dan tanpa media pembelajaran sehingga membosankan. Yang keempat, rendahnya minat literasi siswa karena guru hanya meminta siswa membaca buku paket atau modul serta tidak memberikan bahan ajar yang menarik. Dan yang kelima, latar belakang ekonomi dan pendidikan orang tua yang rendah sehingga kurang memperhatikan keberlanjutan belajar anaknya di rumah karena lebih fokus bekerja. Yang terlibat pada PPL aksi ke-1 dan ke-2 diantaranya 1. Siswa sebagai pusat yang diteliti dalam proses pembelajaran kami. Yang kedua, guru sebagai pelaksana penelitian. 3. Dosen dan guru pamong sebagai pembimbing dan dalam proses melaksanakan pembelajaran PPI aksi ke-1 dan ke-2. Yang keempat, rekan sejawat yang membantu terlaksananya kegiatan ini. Dan terakhir, keluarga utamanya suami yang membantu saya dalam persiapan alat dan bahan praktikum. Berdasarkan tantangan yang dihadapi guru, langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu A. Pemilihan media pembelajaran inovatif dengan berbagai
Tahap 1. Berdasarkan kajian literatur dan wawancara dengan narasumber, strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah menggunakan media pembelajaran inovatif, yaitu media audiovisual PowerPoint. Yang berikutnya, pembuatan media pembelajaran inovatif disusun sendiri oleh guru, meliputi materi pembelajaran, gambar animasi pendukung, maupun soal evaluasi pada media pembelajaran. Yang ketiga, pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembelajaran ini yaitu guru, siswa, dan teman sejawat di madrasah. Dan yang keempat, sumber daya yang diperlukan untuk membuat media pembelajaran inovatif yaitu dari internet, buku elektronik siswa, bahan ajar usaha dan pesawat sederhana, LKPD, alat praktikum yang menarik, serta diskusi dengan teman sejawat untuk memberikan bantuan atau ide dalam pembelajaran. Pemilihan model pembelajaran inovatif. Nah, berdasarkan hasil kajian literatur dan wawancara dengan narasumber, strategi yang digunakan untuk meningkatkan hasil belajar siswa adalah menggunakan model pembelajaran inovatif yaitu inquiry terbimbing. Berikutnya, proses pemilihan model ini yaitu dengan mempelajari model-model pembelajaran melalui kajian literatur serta diskusi dengan narasumber berupa pakar, pengawas, kepala madrasah, dan teman sejawat, mempelajari kemampuan awal dan kebiasaan serta gaya belajar peserta didik, dan mempelajari karakteristik materi usaha dan pesawat sederhana. Yang ketiga, sumber daya yang digunakan yaitu jaringan internet yang terkait model-model pembelajaran inovatif. Yang C, meningkatkan keaktifan peserta didik. Yang pertama, strategi yang dilakukan guru untuk meningkatkan keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran yaitu merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, perangkat pembelajaran disusun sendiri oleh guru, meliputi penyusunan RPP, pembuatan media pembelajaran inovatif, menyiapkan alat dan bahan praktikum, menyusun LKPD, menyusun bahan ajar yang menarik, serta menyusun penilaian atau evaluasi pembelajaran. Yang ketiga, proses pengembangan RPP yang berpusat pada peserta didik dengan menentukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan sintak model pembelajaran inquiry terbimbing untuk meningkatkan keaktifan siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses pengembangan RPP ini adalah guru itu sendiri. Yang keempat, sumber daya yang diperlukan adalah konten-konten pembelajaran dari internet untuk merangsang kreativitas guru dalam menyusun perangkat pembelajaran yang inovatif. Berikutnya, dampak dari aksi dan langkah-langkah yang dilakukan yaitu tercapainya tujuan pembelajaran. Hasil belajar siswa dapat meningkat. Yang ketiga, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam proses belajar mengajar. Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Hasilnya efektif dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Hal ini terlihat saat siswa melaksanakan pembelajaran dengan antusias, menyimak dengan baik setiap slide PowerPoint yang ditampilkan oleh guru, mendengarkan instruksi atau penjelasan guru di media yang ditampilkan, terlihat gembira dan bisa bekerja sama saat melaksanakan praktikum maupun saat menganalisa data, serta saat diberikan evaluasi kemampuan kognitif siswa meningkat. Peningkatan hasil belajar siswa dapat dilihat pada tabel berikut ini. Aksi 1 pertemuan 1, 91%, aksi 2 pertemuan 2, 93%, jadi rata-ratanya 92%. Untuk aksi 2 pertemuan 1 didapatkan 93% dan aksi 2 pertemuan 2 96% sehingga rata-ratanya adalah 95%. Lampiran hasil belajar siswa aksi 1 dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Lampiran hasil belajar siswa aksi 2 dapat dilihat pada lampiran 3 dan lampiran 4. Lampiran efektivitas penggunaan PowerPoint aksi 1 pertemuan 1 dapat dilihat pada lampiran 5. Lampiran efektivitas penggunaan PowerPoint aksi 2 pertemuan 2 dapat dilihat pada lampiran 6. Lampiran foto-foto kegiatan aksi 1 dapat dilihat pada lampiran 7 dan lampiran 8, dan lampiran foto kegiatan pembelajaran aksi 2 dapat dilihat pada lampiran 9 dan lampiran 10. Bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Respon kepala sekolah sangat positif dan mendukung penuh atas kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Rekan sejawat sangat positif dan antusias sehingga mereka juga ingin melaksanakan model pembelajaran yang telah saya laksanakan karena berdampak besar terhadap motivasi belajar siswa. Yang ketiga, orang tua sangat positif dan antusias karena anaknya bercerita bila mereka menyukai kegiatan pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang menjadi faktor keberhasilan diantaranya dukungan kepala sekolah dan rekan sejawat yang turut membantu mempersiapkan alat dan proses pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Situasi dan kondisi sangat mendukung terlaksananya kegiatan PPI aksi ke-1 dan ke-2. Yang ketiga, berusaha melaksanakan semaksimal mungkin apa yang telah direncanakan. Untuk ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, pada pembelajaran aksi ke-1, persiapan belum maksimal karena baru pengalaman pertama, sehingga terjadi kesalahan yaitu pada saat pendahuluan, kamera utama belum ditekan. Hal ini dikarenakan guru sibuk mempersiapkan alat dan bahan, sibuk mempersiapkan laptop untuk dosen, dan guru pamong sit-in, serta mengkondisikan kelas di mana siswa masih merasa aneh dengan keberadaan kamera di kelas. Namun, hal ini dapat diatasi dengan mengambil video dari link video sit-in dosen walaupun gambar pada video menjadi kurang jelas karena crop video. Apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Guru terlatih untuk melaksanakan pembelajaran inovatif, guru terlatih membuat media pembelajaran inovatif, siswa terlibat aktif dalam pembelajaran, siswa tertarik dan antusias pada pembelajaran karena menarik dan menyenangkan, serta hasil belajar siswa meningkat. Berikut ini kami tampilkan lampiran 1, yaitu hasil belajar aksi 1 pertemuan 1. Di sini terdapat 3 siswa dengan nomor induk siswa 21056, 21057, 21058 yang tidak hadir. Nah, di sini ada kolom penilaian kognitif, di mana bila dijawab benar nilainya 20, bila dijawab salah poinnya 8, bila tidak dijawab poinnya adalah 0. Pada lampiran 2, kami tampilkan hasil belajar aksi 1 pertemuan 2. Pada pertemuan ini, ada 1 orang siswa yang tidak hadir. Nah, untuk kolom penilaian kognitif pada aksi 1 pertemuan 2 dapat diisi dengan kriteria di bawah ini. Bila dijawab benar, poinnya 10. Bila dijawab salah, poinnya 3. Bila tidak dijawab, poinnya adalah 0. Rekapitulasi persentase ketuntasan hasil belajar aksi 1 dapat dilihat pada tabel berikutnya. Pada lampiran ketiga, kami tampilkan hasil belajar aksi 2 pertemuan 1. Pada pertemuan ini terdapat 3 siswa yang tidak hadir. Untuk aksi 2 pertemuan 1, kriteria penilaian kognitifnya adalah bila dijawab benar poinnya 10, bila dijawab salah poinnya 3, dan bila tidak dijawab poinnya adalah 0. Dalam lampiran 4, hasil belajar aksi 2 pertemuan 2, terdapat 3 siswa yang tidak hadir. Untuk kriteria penilaiannya, bila dijawab benar poinnya 10, bila dijawab salah poinnya 3, dan bila tidak dijawab poinnya adalah 0. Rekapitulasi persentase ketuntasan hasil belajar aksi 2 dapat dilihat pada tabel yang terakhir. Pada lampiran kelima, kami tampilkan hasil observasi penggunaan media PowerPoint. Aksi 2 pertemuan ke-1 yaitu pada hari Rabu 14 September 2022. Berdasarkan hasil observasi oleh observer yaitu Bapak Zainu Irfan SPD, didapatkan nilai dari efektivitas PowerPoint yaitu pada pertemuan 2 aksi
1 yaitu 88,75%. Pada lampiran ke-6, kami tampilkan hasil observasi penggunaan media PowerPoint, yaitu pada aksi 2 pertemuan 2 yang kami laksanakan pada hari Jumat, 16 September 2022. Berdasarkan hasil observasi observer, yaitu Bapak Zainu Irfan SPD, untuk aksi 2 pertemuan kedua kami dapatkan perolehan yaitu 92,5%. Berikutnya, pada lampiran ke-7 kami tampilkan foto kegiatan aksi 1 pertemuan 1. Dan pada lampiran 8 kami tampilkan foto kegiatan PPI aksi 1 pertemuan 2. Pada lampiran 9 kami tampilkan foto kegiatan PPI aksi 2 pertemuan ke-1. Dan yang terakhir pada lampiran 10 kami tampilkan foto kegiatan PPI aksi 2 pertemuan kedua.